Kalian pernah ngebayangin gimana jadinya kalau sepeda nggak pernah ditemukan? Mungkin hari ini kita bakal lebih sering jalan kaki atau malah naik kuda buat ke kantor. Tapi ternyata, dulu sepeda itu bukan cuma alat transportasi, tapi juga simbol status sosial. Bahkan, ada masanya di mana sepeda itu tanpa pedal, tanpa rantai, dan cuma bisa didorong pakai kaki. Di video ini, kita bakal ngulik sejarah sepeda dari awal yang absurd sampai jadi kendaraan favorit di seluruh dunia. Siap? Yuk, kita mulai. Sejarah sepeda dimulai di Jerman tahun 1817. Ketika seorang bangsawan bernama Karl Drais menciptakan kendaraan bernama Draisine atau Laufmaschine, mesin berjalan. Bentuknya mirip kuda kayu dengan dua roda. Tapi jangan salah, ini bukan mainan, melainkan alat transportasi beneran. Tapi, gak ada pedal. Cara pakainya, diduduki dan didorong pakai kaki, kayak main skuter zaman sekarang. Uniknya, ide ini muncul bukan karena tren atau gaya-gayaan, tapi karena krisis global. Tahun 1815, Gunung Tambora di Indonesia meletus dan menyebabkan perubahan iklim ekstrem. Akibatnya, banyak kuda mati karena gagal panen, dan Karl Drais pun menciptakan alternatifnya. Tapi sayangnya, Draisine nggak praktis buat perjalanan jauh. Bayangin aja, harus nyeret-nyeret kaki di jalanan setiap saat. Makanya, kendaraan ini nggak bertahan lama dan butuh inovasi baru. Lanjut ke tahun 1860, dua orang Prancis, Pierre Michaud dan Pierre Lallemand, akhirnya menemukan ide yang mengubah segalanya. Pedal. Mereka menciptakan velocipede, sepeda pertama yang punya pedal di roda depan. Tapi ada satu masalah besar, rodanya masih dari kayu dan dilapisi besi, tanpa suspensi. Setiap kali dipakai di jalan berbatu, pengendaranya bergetar hebat. Makanya, velocipede dijuluki bone shaker, alias penggoncang tulang. Tapi meskipun bikin badan pegal, sepeda ini tetap populer dan jadi simbol modernitas di Eropa. Kalau kalian pernah lihat sepeda dengan roda depan raksasa dan roda belakang kecil banget, itulah penny farthing, sepeda paling nyentrik di abad ke-19. Didesain oleh James Starley, sepeda ini dibuat supaya bisa melaju lebih jauh dengan satu kayuhan. Tapi karena joknya tinggi banget, kalau jatuh, siap-siap nyungsep ke depan. Banyak pengendara yang cedera parah gara-gara ini, sampai akhirnya orang-orang mulai mencari desain yang lebih aman. Inilah momen penting dalam sejarah sepeda. Tahun 1885, John Kemp Starley menciptakan Rover Safety Bicycle, sepeda dengan dua roda berukuran sama, rantai penggerak di roda belakang, dan posisi duduk yang lebih stabil. Ini adalah model dasar dari sepeda yang kita kenal sekarang. Yang bikin menarik, sepeda ini mulai dianggap sebagai kendaraan untuk semua orang, bukan cuma kaum elit. Bahkan, di akhir abad ke-19, sepeda jadi simbol emansipasi perempuan. Wanita yang sebelumnya terbatas dalam ruang gerak, kini bisa bepergian sendiri tanpa harus naik kuda atau kendaraan umum. Masuk abad ke-20, sepeda mulai diproduksi massal. Ban karet menggantikan roda kayu atau besi, membuat sepeda lebih nyaman dikendarai. Banyak negara menjadikan sepeda sebagai alat transportasi utama, terutama di Eropa dan Asia. Di Belanda dan Denmark, sepeda jadi bagian dari budaya. Bahkan, kota-kota di sana didesain supaya lebih ramah untuk pesepeda dibanding mobil. Di sisi lain, olahraga balap sepeda juga mulai berkembang pesat, melahirkan ajang besar seperti Tour de France, yang pertama kali digelar tahun 1903. Saat Perang Dunia I dan II, sepeda menjadi kendaraan penting bagi tentara, karena ringan, praktis, dan gak butuh bahan bakar. Setelah perang, sepeda tetap populer, meskipun mobil mulai mendominasi. Tahun 1960-an dan 770-an, muncul sepeda gunung dan BMX Quad, yang kemudian menjadi bagian dari tren olahraga ekstrem. Sekarang, sepeda makin berkembang. Dari sepeda lipat yang praktis buat kota, fiksi yang simple dan stylish, sampai e-bike alias sepeda listrik yang bikin gowes lebih enteng. Bahkan,
Ada sepeda yang bisa nyambung ke smartphone buat tracking perjalanan. Tren bike sharing juga makin populer di banyak kota besar. Orang bisa menyewa sepeda tanpa harus punya sendiri, cukup pakai aplikasi. Ini jadi solusi buat kemacetan dan polusi udara. Kedepan, sepeda diprediksi bakal makin canggih. Ada yang bilang, mungkin bakal ada sepeda self-driving yang bisa jalan sendiri, atau sepeda dengan panel surya yang bisa nge-charge sendiri saat dikendarai. Yang jelas, sepeda bakal tetap jadi bagian penting dalam kehidupan kita, baik sebagai alat transportasi, olahraga, atau sekadar hobi. Gimana? Seru banget kan sejarah sepeda, dari awal yang absurd sampai jadi kendaraan favorit jutaan orang di dunia? Kalau kalian suka konten sejarah unik dan teknologi jadul kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.